Kesandung hoax Haikal Hasan masuk bui susul Rizik, ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Gatalnya haji di tahun 2021 kali ini membawa efek yang dinarasikan kemana orang suka. Tak sedikit tokoh yang kebetulan memiliki pengikut yang setara, cara berpikirnya lumayan banyak di sosial media. Mereka memanfaatkan situasi yang ada. Padahal, dibatalkannya haji pada tahun 2021 ini sudah dijelaskan alasannya oleh Kementerian Agama, yang juga sudah diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan utama karena kondisi COVID-19 yang masih tinggi, prioritas umat atau keselamatan calon jemaah haji yang paling utama, jika dipaksakan dapat berakibat makin buruk keadaan. Pemerintah tentu saja sudah mengkalkulasi secara matang bersama DPR, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk meniadakan haji di tahun 2021, sama halnya saat tahun 2020 yang lalu. Jika dipaksakan berangkat kemudian banyak jatuh korban, maka pemerintah sendiri nanti yang disalahkan umat. Jika ditiadakan juga salah pula di mata sebagian umat. Jadinya serba salah, tapi pemerintah harus mengambil opsi agar tidak menjadi polemik. Tapi sayangnya opsi yang diambil justru menumbuhkan intrik. Salah satunya ada orang yang bernama Haikal Hasan Baras, warga keturunan Arab Indonesia yang konon motivator, pembicara publik hingga pendakwah. Berikut cuitan @haikal_hasan yang telah dihapus. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI, di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat dengan RRC? Apakah karena kesulitan terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Cuitnya. Adapun sebaliknya, Haikal menghapus cuitannya dan meminta maaf, sebab menurutnya Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi soal kuota haji. Haikal berdalih bahwa cuitan yang ia hapus itu sebenarnya adalah kritikan terhadap pemerintah Arab Saudi. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia, kok negara kita tidak boleh pergi haji, sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Kata Haikal. Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf, kok buzzer marah? Tambahnya. Sambungnya, ia pun mengulangi pernyataannya bahwa apakah di mata Arab Saudi, Indonesia terlalu dekat dengan Cina, zalim terhadap Rizik dan lain-lain. Apakah di mata Saudi kita dekat dengan RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi saling ke HRS? Apakah di mata mereka nggak ada dana? Apakah ini murni karena kesehatan atau masih rawan COVID jadi diblok? Kata Haikal. Kan begitu membacanya, ternyata bukan, belum resmi, lalu minta maaf. Kok buzzer marah-marah? Tambahnya. Jika membaca cuitannya, manusia satu ini memang sudah sangat keterlaluan, menggiring opini umat sedemikian rupa. Tentu saja ini sangat berbahaya sekali, padahal alasan Kemenak sudah jelas keselamatan calon jemaah yang diutamakan. Dapat kita bedah kalimat di awalnya, baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI, di mana warganya tidak bisa pergi haji. Ini jelas kalimat pembodohan, sebab tahun 1947 saat itu juga melarang umat naik haji sebab masih kondisi perang, dan tahun 2020, tahun kemarin juga ditiadakan. Jadi Haikal ini sengaja memprovokasi umat, tak mungkin hilang ingatan kalau hanya kelewat setahun saja. Lantas, kalimat berikut sebuah pertanyaan-pertanyaan bodoh yang dikaitkan dengan RRC, HRS, dan dana dipakai segala. Tuduhan-tuduhan dibuat dalam bentuk tanda tanya seolah berusaha mengaburkannya. Akibatnya, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti yang dikutip oleh Detik, Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dia dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoax dan juga ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dan terdaftar di SPKT Barreskrim Polri dengan nomor LP-B-0447-5-2019 Barreskrim tertanggal 9 Mei 2019. Ustadz Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dia dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoax dan juga ujaran kebencian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut. Ya, betul. Laporan sudah diterima oleh Barreskrim, kata Dedi saat dimintai konfirmasi oleh detik.com pada Kamis 9 Mei 2019. Dari dokumen surat tanda terima laporan STTL yang beredar, pelapor melaporkan Haikal Hasan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE dan pasal 16 Junto pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang Nomor 40/2008. Haikal Hasan juga dilaporkan terkait pasal 14 ayat 2 dan 1, pasal 15 dan pasal 2017 KUHP. Nah,
Sudah banyak kiranya umat Islam di negeri ini yang sudah sangat muak dengan jenis pribadi semacam itu. Tapi, entah kenapa orang jenis seperti ini banyak pemujanya, diberi panggung baik di media. Sudah capek rasanya masyarakat harus menahan geram, membuat gaduh yang tak berkesudahan. Dan negeri ini berpotensi terus berpolemik antar anak bangsa jika jenis pribadi semacam ini terus dibiarkan liar, menggonggong seperti anjing lapar berebut tulang. Demikian. Akhirnya Bambang Pacul terperangkap pada lubang yang digalinya sendiri. Ditulis oleh Rasto di siwar.com. Mengapa harus mencari kambing hitam untuk meraih sebuah mimpi? Ambisi tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Ambisi dalam diri seorang merupakan sebuah impuls yang menjadi stimulus seseorang mewujudkan mimpi. Gairah meraih mimpi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ambisi yang dimiliki seseorang. Namun, ada kalanya kita terjebak dalam mempersepsikan seolah ambisius itu bersifat negatif. Seperti halnya politik yang mengalami persekusi makna, di mana banyak yang menarasikan bahwa politik itu jahat. Sebagai terminologi, seharusnya ambisi dan politik berada pada ranah yang netral. Adapun pandangan yang menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat positif dan juga negatif, bergantung pada apa, siapa, bagaimana kecenderungan subjektivitas orang yang dimaksud menerapkannya. Seperti pada fenomena yang hangat dibicarakan orang terkait friksi yang terjadi antara Ganjar Pranowo dan Bambang Wuryanto baru-baru ini. Sosok Bambang Wuryanto atau BW yang awalnya tidak begitu dikenal luas, tiba-tiba saja menjadi trending. Seperti artis yang sedang naik daun, sayang daunnya adalah daun talas, yang tentu saja tidak akan kuat menopang berat tubuh BW. BW adalah seorang kader senior di PD Perjuangan. Kiprahnya sebagai politisi bisa dikatakan bersinar, mengantarkan dirinya ke gedung parlemen sebagai anggota DPR RI 2004 hingga 2019. Diteruskan periode 2009 sampai saat ini, menggantikan posisi TB Hasanuddin sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, sebagai Ketua DPD PDIP Jateng, sekaligus Ketua DPP Pemenangan Pemilu. Bambang Pacul atau BW adalah pendukung militan Puan Maharani untuk maju pada Pilpres periode 2024 hingga 2029. Rupanya, waktu juga yang berbisik kepada BW bahwa orang yang dijagokannya untuk maju dalam Pilpres mendatang selalu rendah elektabilitas. Sementara grafik terus meningkat yang diperoleh oleh Ganjar Pranowo, Gubernur incumbent Jawa Tengah. Tentu saja kenyataan ini tak sesuai dengan ekspektasi Bambang Pacul sebagai seorang Puan lovers, yang berakibat akhirnya kekecewaan yang mendalam. Seharusnya sebagai orang yang ditugaskan partai untuk mengemban tanggung jawab pemenangan pemilu, BW bisa menyikapi secara rasional konstelasi perkembangan yang ada, dengan tidak memaksakan ambisinya mengusung Puan sebagai bakal calon presiden mendatang, sehingga menuduh Ganjar sudah kelewatan dan keminter, sebuah tuduhan yang prematur. Mengingat tidak pernah sekalipun Ganjar merilis pernyataan bahwa dia akan mencalonkan dirinya maju pada perhelatan Pilpres mendatang. Menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam bukanlah sikap populis, terlebih bocornya sebuah rekaman yang mengungkapkan bahwa Bambang Pacul Wuryanto akan hengkang dari PD Perjuangan jika tetap mengusung Ganjar Pranowo. Secara fatsun politik, Bambang Pacul Wuryanto telah melakukan insubordinasi atau pembangkangan dengan bertindak mendahului sikap partai yang belum memberikan keputusan berkaitan dengan pencapresan. Kedekatan dengan Puan telah membutakan Bambang Pacul Wuryanto bagaimana seharusnya dia bersikap. Ambisinya telah menjadikan dia bersikap arogan dengan mendahulukan kepentingan pribadi tinimbang kepentingan partai. Sebagai partai besar tentu saja PD Perjuangan wajib menjaga marwahnya untuk tidak tunduk pada ambisi individu anggotanya. Akan lebih mahal harga yang harus dibayar PD Perjuangan jika menjadikan ambisi BW sebagai pilihan, dan kalau itu terjadi akan membuktikan bahwa Bambang Pacul Wuryanto lebih besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konsekuensi yang akan diterima Kerah Soekarno yang keramat di Partai Wong Cilik itu menjadi pertaruhan di masa akan datang. Sekarang pilihan hanya ada dua, mengalah yang berarti kalah atau menjaga marwah yang berarti patuh pada seleksi alamiah. PD Perjuangan sebagai partai besar berbasis Wong Cilik memiliki pengertian filosofis bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Penulis jadi teringat apa yang dikatakan pendiri bangsa ini. Jika kita memiliki keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Insinyur Soekarno. Iya, kekuatan hati dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat.
bukan ketakutan diri menghadapi ambisi membabi buta yang menekan dan juga menjerumuskan. Baiknya, Bambang Pacul Wuryanto mempersiapkan diri untuk terbiasa memakai uniform berwarna putih dan krem, daripada harus memaksakan diri mengenakan uniform berwarna merah yang sudah kesempitan. Atau nama Pacul yang disandangnya merupakan sabda alam dari perjalanan hidupnya. Hanya Ibu Suri yang bisa